Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara, waspadalah daging hewan kurban bercacing. Di Kabupaten Brebes, petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menemukan sejumlah hati sapi bercacing. Cacing jenis cacing pita ini cukup berbahaya jika dikonsumsi karena bisa mengakibatkan gangguan pencernaan akut dan diare. Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes menemukan sejumlah hati sapi kurban bercacing Jumat pagi. Cacing pita ini ditemukan usai penyembelihan hewan kurban di rumah pemotongan hewan di Kelurahan Limbangan, Brebes. Cacing pita ini ditemukan mengendap di dalam hati sehingga butuh ketelitian untuk menemukan dan mengeluarkan cacing pita. Cacing pita sangat tipis dan panjangnya bisa mencapai 5 cm. Untuk memastikan daging kurban aman saat dikonsumsi, petugas memeriksa satu persatu hati sapi yang dipotong. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes Ismu Broto mengatakan, hati yang mengandung cacing sangat berbahaya jika dikonsumsi sehingga harus dibuang. Tidak hanya di rumah pemotongan hewan, petugas juga melakukan pemeriksaan ke sejumlah masjid-masjid yang memotong hewan kurban. Ya, ada temuan tadi satu cacing hati, jadi hatinya udah rusak, kita tidak boleh makan. Tapi yang dipotong ini dijamin kesehatannya dong? Ya semua sehat. Tadi makanya ada pemeriksaan antimortem dan postmortem supaya nanti secara fisik bagus, tapi di dalamnya ada yang kurang bagus seperti cacing itu terutama hati dan limpa. Salah seorang pemilik hewan kurban mengaku senang melakukan pemotongan hewan kurban di rumah pemotongan hewan karena kesehatan daging lebih terjaga. Terkontrol dengan baik, jadi kita ada satu ekor yang terindikasi kena cacing hati. Jadi dengan ikhlas ya kita akan buang dari hatinya. Tapi kalau menurut dokter tadi kan untuk daging nggak ada masalah. Jadi untuk hati kita akan buang, kita akan bagikan ke masyarakat. Kemudian untuk daging-dagingnya akan kita tetap bagi ke masyarakat yang lain. Pada tahun ini, jumlah hewan kurban yang dipotong di rumah pemotongan hewan mengalami peningkatan. Hal ini karena kesadaran warga untuk mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19 sehingga untuk menghindari kerumunan warga, pemotongan dilakukan di rumah pemotongan hewan. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes. Memanfaatkan banyaknya dedaunan yang tumbuh di pedesaan, pembagian daging kurban di Pekalongan pun dibungkus dengan menggunakan daun jati. Selain ramah lingkungan, panitia kurban ingin membantu mewujudkan program pemerintah mengurangi limbah plastik. Kreativitas panitia kurban di Desa Keibahan, Kesesi, Kabupaten Pekalongan ini layak untuk dicontoh. Demi membantu mewujudkan program pemerintah memerangi limbah plastik, daging kurban pun dibungkus dan dibagikan menggunakan daun jati. Ari, Ketua Panitia Kurban, menuturkan bahwa penggunaan daun jati untuk membungkus daging-daging kurban yang akan dibagikan ke warga tak lain demi mengurangi limbah plastik. Selain tak harus mengeluarkan biaya untuk pembelian plastik, ketersediaan daun jati di desanya juga sangat melimpah. Menurutnya, pembungkusan daging kurban menggunakan daun jati tersebut sudah dilakukan sejak 2 tahun sebelumnya. Alasannya daun jati lebih mudah, lebih ringan buat bungkus daging, lebih awet juga, Pak. Ya. Terus kenapa tidak menggunakan plastik? Alasannya apa? Alasannya plastik termasuk limbah dari pemerintah juga, Pak. Oh, berarti ini mengurangi limbah gitu? Ya, mengurangi limbah. Iya, karena kalau memakai daun jati rasanya lebih enak, sedap. Beda dengan plastik berarti ya? Iya, beda. Emang setiap tahun di sini tidak pernah menggunakan plastik? Tidak, biasa menggunakan daun jati. Daun jati. Warga sendiri senang dengan daun jati berarti ketimbang dikasih dengan bungkus plastik? Iya. Sekurangnya dari 15 ekor kambing yang disembelih, panitia membagikan hingga 300 bungkus daging ke warga sekitar, terutama mereka yang kurang mampu. Pembagian daging kurban yang dibungkus daun jati tersebut dilakukan dengan cara door-to-door ke rumah-rumah warga. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.
Sesuai dengan anjuran Kementerian Agama agar tidak menggelar sholat Id di lapangan yang bisa menimbulkan kerumunan warga di tengah pandemi COVID-19, pemerintah kota, Pemkot Pekalongan hanya mengizinkan sholat Idul Adha di masjid-masjid. Itu pun harus dengan protokol kesehatan yang ketat guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Salah satu masjid di kota Pekalongan yang menggelar sholat Idul Adha Jumat pagi adalah Masjid Al-Ikhlas yang berada di kawasan Budaya Jatayu. Sholat Idul Adha kali ini juga dilakukan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Semua jamaah yang akan masuk ke area masjid harus mencuci tangannya terlebih dahulu. Di pintu gerbang juga dilakukan pengukuran suhu badan menggunakan termogan. Hal ini menyebabkan antrian jamaah yang akan memasuki masjid. Selain itu, jamaah yang melakukan sholat juga diberi jarak menggunakan tanda atau cat di lantai. Jadi bedanya jelas kita ini tahun ini kan melaksanakan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah kegiatan kita sejak tanggal berapa kemarin itu sudah 4 kali Jumatan itu bisa kita laksanakan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah data dari jamaah itu tidak ada yang suhunya tinggi, tidak ada yang mereka itu kurang sehat. Alhamdulillah. Pernah ada Jumat pertama, justru orang-orang pemerintah yang suhunya panas. Tapi kita toleransi, silahkan Bapak istirahat dulu. 10 menit kemudian turunnya gratis. Wali Kota Pekalongan, Sailani Mahfud, yang meninjau dan melakukan sholat Idul Adha di masjid ini menilai protokol kesehatan yang dilakukan sudah cukup baik dan memenuhi standar. Karenanya, apa yang dilakukan masjid ini juga bisa ditiru masjid-masjid yang lain. Lihat sejauh mana protokol kesehatan itu bisa laksanakan. Ternyata cukup bagus ya. Jadi bisa berbicara, saya masuk juga harus cuci tangan, kemudian yang keduanya dengan termogen, dan saya kira itu cukup baguslah untuk bisa sebagai contoh. Warga diharapkan bisa mengambil hikmah dengan pelaksanaan sholat Idul Adha di tengah pandemi virus corona ini, yakni melatih kesabaran. Awanegus, Kompas TV, Pekalongan. Pawai obor rayakan Idul Adha, tunggu setelah jeda berikut ini.